tidak boleh memilih orang Tionghoa. Salah. Kenapa? Karena milik gubernur tidak ada urusan dengan agama. Kenapa tidak ada urusan dengan agama? Yang ngurus pemerintah. Ya? Jadi kalau ada orang yang ngomong nggak boleh pilih Tionghoa, itu orang bodoh. Ada yang bilang bahwa memilih seorang Tionghoa artinya meninggalkan agama kita. Itu pembicaraan orang tolol, betul? Betul apa enggak? Ini rakyat semua ngerti. Masa aja pura-pura nggak tahu? Jadi nggak ada urusan agama dan ras dengan soal gubernur. Setuju? Kita pilih gubernur orang yang pantas jadi gubernur. Orang yang demikian itu nggak pantas jadi apa-apa. Betul? Ada yang bilang kecewa dengan Gus Dur karena sebagai orang Muslim kok dekat sekali dengan orang Kristen, dekat sekali dengan orang Yahudi, tidak mau dekat dengan orang-orang Muslim. Saya bilang kalau Quran mengatakan kita nggak boleh dekat kafir, kafir itu bukan orang Kristen dan bukan orang Yahudi. Kenapa? Yang dinamakan kafir oleh Al-Quranul Karim adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Ya? Belum bisa baca Quran udah ngomongin Quran, berani kok. Iya. Jadi karena itu mantap saja semuanya nyoblos A. Betul? Berapa tuh? Jadi semua sudah ngerti sekarang ya. Peganglah ini. Kalau orang tolol nggak usah didengarkan, betul? Ada yang mengatakan orang Kristen dan orang Yahudi tidak akan rela dengan kamu Muhammad sampai kamu ikut agama mereka. Saya bilang ayat ini tidak ada urusannya dengan gubernur. Betul? Kenapa? Karena kalau orang Kristen dan orang Yahudi tidak rela dengan kita, kita juga tidak rela dengan agamanya siapapun. Betul gak? Apa Anda mau sholat di belakangnya orang Yahudi? Gak mau. Sholat di belakangnya orang Kristen? Sholat di belakangnya orang Cina? Gak mau. Tapi kalau pemerintahan tidak apa. Di mana makanya ayat, jangan sembarangan aja. Ya, karena itu kita tidak perlu takut. Anda semua harus bersama-sama memilih orang yang pandai untuk pemerintahan. Basuki Ahok sudah membuktikan diri menjadi bupati yang baik di Belitung Timur. Sama sekarang orang berobat nggak bayar.
yang 5.000 rupiah untuk semua penyakit. Kenapa? Kenapa itu bisa? Karena jujur. Jadi dia nggak ikut makan. Yang lain malah apa duit pengobatan itu ditilap. Itulah sebabnya. Karena itu saya harap Anda semua tenang saja. Biar saja orang marah-marah mengancam, ya biar saja. Ancaman orang gila tidak pernah kita perhatikan, betul? Anggap aja kalau ngomong begitu tuh orang gila, selesai ya. Duduk, Ahok. Eko itu nomor berapa? Coblos nomor? Udah hafal semuanya ya? Gak usah takut-takut. Saya datang dari Jakarta hanya untuk menyatakan bahwa mari bersama-sama kita menyoblos Basuki Ahok. Inilah yang menjadi keinginan, jauh-jauh datang nggak apa-apa. Yang terpenting kita bebas merdeka di alam merdeka dan ingin memberantas ya, ya begitulah. Ini maka sekali lagi saya minta Anda nanti nyoblos. Jadi ini penting sekali diingat. Karena itu kita tidak boleh takut-takut. Kemerdekaan kita pertahankan habis-habisan di hadapan orang gila yang lagi marah. Betul? Nah, kalau kita kehilangan keberanian, itulah yang salah. Mengapa? Karena hidup kita hanya sekali saja demi kebenaran, ya. Baiklah para hadirin dan hadirat, saya nggak usah panjang-panjang. Saya sudah nyampaikan tadi bahwa urusan politik itu tidak ada hubungannya dengan soal agama, betul kan? Jadi kalau nyoblos Ahok tidak berarti kita ikut agamanya dia. Kita lihat dia sebagai calon gubernur yang baik. Setuju? Baik, saya rasa demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah Ahok di dunia politik menurut almarhum Gus Dur sangat penting untuk menunjukkan kebinekaan Indonesia. Inilah cuplikan pernyataan Gus Dur dalam kampanye ketika Ahok mencalonkan diri jadi Gubernur Bangka Belitung. Dari Al-Quranul Karim menciptakan kalian dalam rupa perempuan dan lelaki. Ahok masih perempuan. Kita nyalain kita semua kok. Dan kedua, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan suku-suku bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengetahui, saling mengenal. Kalau sudah kenal, kita menjadi sayang dan cinta, betul? Tapi saya dengerin apa katanya. Kenapa milih Ahok? Karena cinta. Kita semua akan memilih Ahok karena cinta. Sekarang udah sepakat belum pilih Ahok? Ya, kembali kami lanjutkan perbincangan ini. Sebelum kita jeda untuk kumandang azan maghrib, saya ingin ke Mbak Yeni terlebih dahulu untuk minta tanggapan Anda. Anda melihat, ya kalau bisa disebut fenomena mungkin, ini fenomena yang bagaimana? Ini menurut saya adalah sebuah terobosan politik yang dikatakan tadi sebagai pengantar ya, yang sangat baik ya. Dan menegaskan lagi konstitusi kita yang memang tidak memberikan batasan kepada siapapun untuk berkiprah dalam dunia publik.
Dan setelah dihapuskannya pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 mengenai syarat orang ya untuk menjadi pemimpin negara kita, dulu kan dikatakan harus orang Indonesia asli. Sekarang kan tidak ada lagi pasalnya itu. Artinya secara konstitusi semua orang apapun latar belakangnya berhak untuk berkiprah di negara kita. Kalau masyarakatnya sendiri, menurut Anda? Memang secara sosio-kultural ini adalah eksperimen. Dan menurut saya eksperimen yang sangat baik. Kita belum bisa meraba. Saya sendiri tidak tahu apakah eksperimen di Jakarta akan berhasil dengan baik atau tidak. Tetapi di Bangka Belitung ternyata berhasil baik. Bangka Belitung itu kan banyak sekali warganya yang rata-rata 90% hampir Muslim. 3% Muslim. Oke, Muslim. Dan ternyata Pak Ahok berhasil meyakinkan warga bahwa dengan program yang baik, dengan kepemimpinan yang jujur, mereka akan memilih pemimpin yang seperti itu. Oke, Mas Toto, yang terjadi di Belitung Timur bisa juga tidak terjadi di Jakarta? Ya, sebetulnya logikanya bahkan pada skala yang lebih ekstrim ya. Jakarta ini kan seharusnya dalam konteks eksperimen politik lebih rasional, lebih terbuka, dan lebih memungkinkan apapun terjadi. Jadi saya pikir moga-moga tidak terjadi sebuah serangan-serangan dengan mengatasnamakan aspek-aspek primordial yang kemudian bukan hanya membuat gemanya itu merusak Jakarta, tapi kemudian gemanya bisa merusak konstelasi politik nasional. Jadi saya pikir kita hargai, tetapi juga jangan melihat Bung Ahok ini sebatas dia seorang minoritas. Betul. Itu yang saya juga tidak inginkan, sehingga dikotomi itu terjadi didasarkan aspek primordial juga. Lihat kinerjanya, lihat program-programnya, lihat apa yang dia bawa. Kita akan lanjutkan setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kami lanjutkan perbincangan ini di studio. Pak Ahok, sejauh ini sentimen-sentimen rasial pernah tidak dilancarkan ke Anda, terutama setelah pencalonan ini? Kalau DKI enggak, belum. Belum. Sejauh ini selama pengalaman Anda di Belitung Timur? Kalau Belitung Timur kental waktu pertama. Keras banget gitu, sampai suci dikirimin gitu. Tapi masyarakat menarik gitu ya. Ada pemimpin-pemimpin agama, guru-guru ngaji gitu. Dia bilang begini, pada Ahok itu ditemukan 4 kriteria Nabi, dia bilang gitu loh. Itu jujur, cerdas, amanah, sama adil katanya. Nah, kami yakin umat Islam akan lebih maju dipimpin dari orang yang memenuhi kriteria Nabi Muhammad ini, daripada orang yang dapat hidayah menjadi seorang Muslim tapi kelakuannya kafir. Itu menurut mereka gitu loh. Akhirnya mereka pilih. Nah, kalau masyarakat, saya kira masyarakat Muslim itu kalau yang betul-betul taat, dia jauh lebih rasional gitu. Kalau lebih baik kemajuan. Terus kadang ada ayatnya, saya lupa. Dan Anda percaya sekarang lebih banyak yang rasional? Kalau di Jakarta harusnya lebih rasional, karena orang sudah meninggalkan daerahnya kan. Sampai Jakarta kan dengan memiliki lebih pragmatis lah istilahnya gitu, untuk hidup lebih baik gitu. Nah, saya kira orang Jakarta nggak peduli mau suku warna apa yang jadi gubernur, wakil gubernur. Yang penting dia bisa lebih makmur, lebih nggak stres gitu, kan itu. Nggak macet. Ya, macet itu dari situ. Nggak macet, nggak banjir Pak Ahok ya. Nah, itu udah pasti menang. Bisa tidak macet, tidak. Silakan, Mas Toto. Iya, tadi pagi kebetulan saya baru ada dialog juga ya di sebuah radio, dan sebenarnya membahas secara umum mengenai Pilkada DKI. Tapi yang terjadi sempat ada perdebatan panjang saya dengan salah satu tokoh mengatasnamakan putra daerah yang kemudian mempertanyakan, saya sebut saja langsung pertanyakan Ahok di sini ya. Jadi pertanyaan terbesar saya di situ kemudian, apakah memang ini merepresentasikan masyarakat Jakarta atau tidak? Karena ketika kita survei misalkan ya, yang merepresentasikan bagaimana sikap masyarakat Jakarta, itu tidak terjadi. Nah, ketika kemudian terdengar gaung-gaung seperti itu, kalau saya coba rasakan sendiri, sebenarnya memang harus diakui sentimen primordial seperti itu dimainkan oleh sekelompok pihak. Dan harus kita akui, kita bicara menghadapi masa ini bukan pemimpin langsung menghadapi masa. Ada orang-orang yang digunakan mengatasnamakan komunitas yang kemudian mengkooptasi perilaku pemilih dari masa-masa tersebut. Ini yang saya pikir sangat berbahaya. Jadi kalau dikatakan ada gesekan-gesekan seperti itu, pasti ada. Tetapi saya lebih percaya itu dalam konteks politik yang dimainkan oleh elit. Bukan dalam arti ketika kita melihat bahwa diskriminasi masih besar di Jakarta. Tidak, saya sehari-hari ketika kita merasakan bagaimana kesibukan yang luar biasa, menghadapi kemacetan yang luar biasa, saya pikir orang terlalu capai, terlalu sibuk untuk berpikir mengenai saya lahir dari etnis mana, dan ada orang lain yang lahir dari etnis berbeda. Jadi saya cukup optimis melihat bahwa masyarakat bisa menerima, tetapi harus siap juga Bung Ahok dengan permainan-permainan yang akan
memainkan sentimen-sentimen seperti itu. Permainan-permainan ini akan secara signifikan tidak mengganjal jalannya Pak Ahok ini? Saya melihat sebenarnya bisa jadi bumerang pada titik tertentu buat orang-orang yang akhirnya terlihat mainkan sentimen ras ya. Bukan hanya itu saja, bahkan sekarang sudah dimulai dengan mengatakan gubernur impor atau calon gubernur impor. Itu sendiri saya pikir sudah sangat tidak rasional. Betul. Kita bukan bicara satu etnis saja yang ada di dalam DKI Jakarta. DKI Jakarta adalah miniatur dari Republik Indonesia, di mana siapapun bisa masuk ke dalam calonan. Bahkan ada yang sempat mengatakan menjadi DKI 1 itu bukan sekedar menjadi B1, tapi menjadi RI 3. Ini satu ungkapan yang memiliki makna yang saya pikir secara filosofis dalam ya. Sehingga saya berharap tidak ada lah permainan seperti itu sampai kemudian mengganjal. Yang saya lihat kemarin tetapi bagaimana suara-suara di media, suara-suara di masyarakat, kehadiran Bung Ahok ini muncul bukan dibuat-buat. Sebuah letupan-letupan, minimal orang ingin ada sesuatu yang berbeda, dan kemudian pasangan ini sudah memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Walaupun saya belum melihat, walaupun baru sehari mungkin Bung Ahok ya, program apa sih dan model apa sih yang pengen dibawa ke Jakarta. Oke, kita tampaknya kembali harus break, kita lanjutkan sesaat lagi di Metro hari ini. Kembali kami lanjutkan perbincangan ini di Metro hari ini. Saya ke Mbak Yeni terlebih dahulu. Fenomena pluralisme bisa sampai sejauh apa sebetulnya di Indonesia kalau Anda lihat dalam peta politik Indonesia? Negara kita adalah negara yang berbasis pada kebinekaan. Itu sudah konsep dasar negara kita. Jadi sebetulnya konsep pluralisme memang sudah menjadi bagian dari konstitusi kita. Pada prakteknya? Nah, pada prakteknya yang seperti dikatakan Mas Tato tadi, sebetulnya rata-rata orang Indonesia itu sangat pluralis minded ya. Mereka sangat punya tenggang rasa, punya sikap toleransi dan lain sebagainya. Tapi ada sekumpulan orang yang kemudian mencoba untuk mencari masalah dengan menggunakan isu-isu primordial. Untuk kepentingan politik sesaat ini biasanya adalah untuk kepentingan-kepentingan yang sangat jangka pendek sifatnya, dan biasanya ada kaitan sama pilkada, ada kaitan sama persaingan bisnis dan lain sebagainya. Disitulah muncul etnis, agama di bawah-bawah. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena pluralisme di Indonesia, negara kita adalah negara yang sangat menerima perbedaan. Dan walaupun Islam adalah sebuah agama yang mayoritas di sini, namun dari awal founding fathers kita sudah memutuskan bahwa negara kita tidak berbasis atau berdasarkan pada satu agama saja. Demikian juga bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia. Memang orang Jawa di mana-mana banyak banget, tapi kenapa founding fathers kita memutuskan nggak pakai bahasa Jawa misalnya? Itu kan karena kita ingin menyatukan semua lapisan masyarakat, semua ethnic group, semua suku, agama, semua dengan simbolisme tadi itu, kebinekaan, bahasa maupun Bhinneka Tunggal Ika tadi. Jadi sampai ke level presiden pun sebetulnya bisa-bisa saja. Iya, undang-undangnya nggak apa-apa, tergantung Pak Ahok lah. Pak Ahok kalau sukses DKI 1, nah programnya jelas, konkret, lebih nekat atau tidak bilang, saya rasa sangat memungkinkan. Kalau kita bicara soal serangan-serangan tadi atau permainan-permainan tadi, Anda sendiri sudah siap belum menghadapi ini? Saya dari sejak berpolitik, kalau cuma hadapin itu saya sudah udah kenyang sih. Oke. Sebab saya dengan tempat itu kan sangat, kita tahu dulu kan basisnya Partai Bulan Bintang, sampai bahkan bukan hanya bicara agama sebetulnya. Orang Bangka, orang Belitung tuh jarang sekali berani jadi calon gubernur, karena Pulau Belitung hanya populasi 20%, Pulau Bangka sendiri 80%. Dan budaya juga agak beda kan Bangka sama Belitung. Maka orang Belitung selalu berani nomor 2. Nah, saya yang terobos pertama untuk nomor 1. Sebenarnya kalau tidak dicurangin dengan DPT yang isi tangan dan tidak ada mati lampu, saya sudah jadi gubernur Bangka Belitung. Saya bawa ke Mahkamah Agung, itu sah, ada diakui kok. Diakui di Mahkamah Agung bahwa itu terjadi kecurangan. Saya kira semua pengamat tahu persis pemilu kada Bangka Belitung 2007 itu penuh dengan kecurangan. Karena DPT itu isi tangan. Jadi orang-orang yang disurvei tidak akan milih saya itu baru dikasih, yang milih tidak dikasih. Ada faktor ras di situ? Apa? Ada faktor ras di situ? Oh, itu disebarkan. Kalau kafir menang, kami jihad gitu. Itu ada ditulis. Lalu toko-toko mau dibakar. Lalu jangan pilih kafir gitu kan. Ada pakai ayat suci lah. Saya lupa surat Al-Maidah 51 kalau nggak salah ya. Jangan jadikan kaum Nasrani, Yahudi jadi pemimpinmu. Siapa jadikan itu jadi kafir, kafir masuk neraka. Tapi itu berbalik. Makanya saya pikir kalau orang udah gunakan agama, saya lebih suka lawan yang seperti itu. Kalau Anda gunakan agama, tapi kelakuan kamu kafir, wah mati kamu. Itu yang terjadi di Belitung, waktu pertama mulai. Mereka bilang, kamu masuk neraka. Nama juga orang rakyat udah susah kan.
Ya sekali-sekali ikut Ahok masuk neraka lah, mungkin masih makan. Daripada ikut kamu masuk surga, kamu sekeluarga yang kaya raya, kita mati juga di surga. Mati aja loh kalau gitu kan dikerjain orang. Ya saya bilang kalau saya lebih suka lawan yang pakai agama nyerang saya. Karena begitu kamu nyerang agama, rakyat langsung melihat kelakuan Anda. Begitu kelakuan Anda tidak sesuai, selesai Anda. Wah enak kampanyenya kalau gitu. Saya suka. Saya suka kayak gitu. Saya melihat begini ya. Jadi ini kan sebenarnya contoh ekstrim. Saya tertarik Metro membawa tema ini, fenomena Ahok, dan kemudian mengkaitkan dengan bagaimana minoritas masuk ke politik. Kalau kita cermati lebih jauh bagaimana komposisi pasangan di Pilkada DKI kali ini, memang sangat luar biasa plural. Ada orang Klaten, ada orang Solo, ada orang Belitung, ada orang Sumsel, dan macam-macam. Yang ada orang ya, dan itu kita sudah lihat bagaimana memang sudah dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, mungkin calon tertentu ya, saya mengatakan mungkin, yang merasa terganggu dalam konteks kepentingan politik saat dengan membawa-bawa isu seperti itu. Nah, pertanyaan saya terbesar adalah ketika muncul istilah-istilah jangan pilih ras ini, lalu tolak cagup impor. Saya selalu menjawab, kalau sampai muncul cagup impor, ini kan menunjukkan produk lokalnya gagal. Buat saya jawabannya seperti itu saja gitu ya. Impor itu tidak akan dilakukan ketika produk lokalnya mumpuni gitu kan. Butuh naturalisasi sepak bola lebih bagus kan? Boleh saja. Nah, tapi prinsipnya bagaimana kita melihat secara objektif, terlepas dia putra daerah, orang dari daerah lain yang memiliki hak di atas undang-undang, itu yang paling penting ya. Kemudian kita nilai secara objektif, secara sederajat, program apa? Kita benci dengan kemacetan, lalu Anda punya apa? Bung Ahok juga punya apa? Bukan hanya sekedar dia minoritas begitu kan. Bicara mengenai masalah banjir, bagaimana Anda memiliki program? Hal-hal itu yang saya harapkan, dan kali ini saya berharap ketika sangat banyak pasangannya, 6 pasang, dan ada cagup-cagup impor bahkan begitu ya. Ini betul-betul kita akan memaksa kampanye ini bukan lagi bicara perang baliho, perang spanduk, perang wajah di iklan televisi saja, tapi betul-betul perang program ketika kita sudah muak dengan kondisi Jakarta yang terus stagnan. Itu saya pikir. Oke, mungkin ini bisa dibandingkan juga dengan apa yang terjadi dengan Obama di Amerika Serikat. Ketika itu popularitasnya begitu membumbung tinggi dan kini turun. Toh, karena terbentur kinerja, karena soal ekonomi bukan dan lain karena dia adalah etnis minoritas begitu. Bukan karena minoritas, itu hanya sesaat saja begitu ya. Mbak Yeni silahkan. Ya, kalau kita lihat fenomena Amerika malah lebih gila lagi. Yang akan dua pesaing utama baik dari kubu Demokrat maupun Republikan, dua-duanya bisa tergolong minoritas. Yang satu minoritas dari agama Kristen, yaitu Mitt Romney dari ini kan leading candidate dari Partai Republik. Kemudian menurut Kristen dalam artian dia adalah seorang Mormon yang di sana karena Kristen Protestan ya rata-rata, jadi dianggap minoritas. Kemudian Obama sendiri African American, jadi ya sama-sama minoritas, minoritas. Sementara yang masuk dalam kategori anggota kelompok masyarakat mayoritas justru tidak bisa bertanding. Ya tadi itu akhirnya kembali kepada pada platform, pada program, pada kemampuan dan leadership. Oke, Pak Ahok, Anda tampaknya cukup dekat dengan almarhum Gus Dur. Apa yang dikatakan oleh almarhum pada Anda? Ya, ada yang ngeledekin, sebetulnya kamu tuh anak Gus Dur, kan Gus Dur nggak punya anak cowok itu. Jangan minta warisan ya. Makanya saya bukan ke situ. Gus Dur udah nggak mau kampanye waktu itu ya. Tapi akhirnya dia ikut, nggak ada pesawat pribadi, saya bilang hanya pesawat komersial. Yang menarik waktu ada hantaman mau rusuh, kalau saya menang, waktu itu kan kita bawa ke Mahkamah Agung waktu itu. Sebenarnya bisa hampir menang kita sebetulnya, karena bukti ada. Ancaman rusuh, mau dibakar kota Pangkal Pinang. Ya saya datang Gus Dur waktu itu masih cuci darah. Saya bilang, Gus, udahlah Gus, kita orang Tionghoa, 33 provinsi belum boleh jadi gubernur lah Gus. Saya nggak usah jadi gubernur, daripada rusuh, kasihan orang. Nggak salah, cuma gara-gara saya pengen jadi. Gus Dur waktu itu mau kirim 2000 banser itu sebetulnya, untuk amankan. Itu kan kasihan orang kan. Saya suka Gus Dur gini, dia bilang gini, kenapa takut? Gitu. Kenapa nggak boleh gitu ya? Kenapa? Kenapa nggak bisa lah? Kenapa nggak bisa? Dia bilang gitu. Jadi presiden aja bisa kok kamu katanya. Nah itu Gus Dur. Jadi saya dikasih satu tingkat lebih tinggi. Jadi jangan cuma gubernur, jadi presiden aja bisa Ahok, dia bilang. Nah itu Gus Dur. Baik langsung, tapi saya bilang, Gus, saya tetap, akhirnya saya putuskan enggak ya. Saya merasa saya bukan gila jabatan, saya mau dapat jabatan supaya masyarakat hidupnya enak. Masa gara-gara saya terjadi kerusuhan di Pangkal Pinang? Saya kira nilainya nggak sesuai. Tapi artinya Anda pernah sampai pada titik itu begitu? Oh sudahlah, mungkin saya memang tidak bisa karena etnis atau karena apapun. Iya, karena memang seolah-olah semua kan hantamnya gara-gara turunan Tionghoa ini jadi gubernur, merusuh. Nah yang membuat Anda berpikir sebaliknya, bahwa bisa apa? Karena apa? Sebetulnya saya tahu ini hanya sekelompok kecil orang. Tapi kan sekelompok kecil ini kan bisa merusak rakyat yang tenang gitu loh. Saya kan masa gara-gara saya
Kalau saya bawa 2000 banser, pasti berantem ini. Untuk apa? Kita hanya untuk sebuah jabatan gubernur terjadi pembantaian rakyat gitu. Katanya kita mau demi rakyat hidup enak. Sekarang faktanya kita mengorbankan rakyat demi sebuah kedudukan. Nah, kalau bagi saya sih enggak. Saya bukan berarti saya takut gitu. Kalau Anda mau lawan saya hajar juga gitu. Tapi kan jangan korbanin rakyat gitu loh. Anda mau tanding sama saya gitu kan tandingnya kan. Itu mesti jelas. Gus Dur sangat jelas kok. Baik, terakhir dari Mbak Yani dan ya, tapi terlepas dari apapun, menang nggak menang, menurut saya yang dilakukan Pak Ahok ini adalah suatu hal yang saya kagumi, karena menciptakan sebuah presiden ya yang sangat baik bagi proses berdemokrasi di negara kita yang sehat dan betul-betul berlandaskan pada konstitusi. Jadi menang nggak menang, ada keturunan Tionghoa yang memutuskan berani. Tapi kalau tidak menang akan membuat yang lain kapok tidak untuk ke depannya? Menurut saya tidak. Menurut saya tidak, karena apapun ya, di negara kita sekarang yang sangat langka adalah keberanian. Nah, keberanian ini menjadi sebuah faktor yang akan dilihat oleh orang banyak. Mas Toto, silahkan. Saya berharap 3 bulan dari sekarang akan ada pemilih-pemilih di Jakarta yang mengatakan saya memilih Ahok karena dia bisa menyelesaikan, punya program bagus masalah macet dan banjir. Bukan saya memilih Ahok karena iklannya bagus dengan kalimat coblos mata yang sipit. Seperti sekarang terjadi, coblos kumisnya tapi tidak bisa menjadi ahli terhadap masalah macet dan banjir. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Mas Toto, Mbak Yani dan juga Pak Ahok. Terima kasih.